Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar untuk hari ini? Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Oke, kita sekarang masuk pada pembelajaran seni budaya yang beraspek seni rupa dengan judul menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Oke, kita belajar mengenai ragam hias pada bahan tekstil. Kita mengulik sedikit ya untuk pengertian seni rupa secara umum, yaitu cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa visual yang tentunya dapat dilihat oleh mata dan biasanya dapat pula dirasakan melalui rabaan. Intinya, wujud rupa adalah penghantar utamanya bagi cabang seni ini, bukan suara seperti pada seni musik atau gerakan tubuh pada seni tari. Contoh konkretnya ada lukisan, patung, kerajinan tangan, dan lain-lain. Nah, masuk pengertian seni rupa menurut para ahli. Nah, ini ada menurut Hawking, ada Lameri, Aristoteles, dan Susan Kalenger. Sebenarnya masih ada ya anak-anak pengertian seni rupa menurut para ahli, tetapi ibu hanya memberikan 4 para ahli tersebut seperti itu. Oke, masuk pada materi ragam hias pada bahan tekstil. Materi ini tercangkup dalam kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami unsur ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Tekstil itu sendiri berarti bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan fungsi dengan beragam pola jalinan. Nah, alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil ini yang sebelah kiri ada alat tenun tradisional, yang sebelah kanan ada alat tenun modern. Bisa dibedakan ya anak-anak. Oke, kita masuk pada pengertian bahan tekstil. Tadi sudah dijelaskan di awal, ibu akan menjelaskan kembali ya. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bahan atau produk tekstil meliputi produk serat, benang, kain, pakaian, dan berbagai jenis benda yang terbuat dari serat. Nah, ini ada berdasarkan jenis produk atau bentuknya. Ada serat stapel, serat filamen, benang, kain, produk jadi yang meliputi pakaian atau produk kerajinan. Nah, yang kedua ada berdasarkan jenis bahannya. Ada serat alam, serat sintetis, dan serat campuran. Nah, berdasarkan jenis warna atau motifnya ada putih, berwarna, bermotif, atau bergambar. Sedangkan berdasarkan jenis konstruksinya ada tenun, rajut, renda, kempa, benang tunggal, dan benang kintir. Oke, kita masuk ke jenis dan bahan tekstil ya. Bahan dasar tekstil akan mempengaruhi sifat dari bahan tekstil yang telah diproduksi. Nah, ini ada jenisnya. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Ingat-ingat ya, Nak. Oke, nah pada dasarnya serat tekstil digolongkan menjadi 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada serat yang berasal dari alam. Ini misalkan tumbuh-tumbuhan, ada kapas, linen, rayon. Sedangkan yang hewan ada bulu beri-beri, itu biasanya dari domba. Nah, serat alam ini juga terdiri ada linen,
ada wol. Nah, wol itu tadi yang berasal dari hewan ya. Lalu ada sutra, itu terdiri dari protein. Nah, itu kalau sutra itu adalah untaian lembut dan bersambungan yang dilepas dari kepompong ulat. Nah, itu berarti sutra itu dari kepompong ulat. Nah, lalu yang kedua ada serat buatan atau sintetis. Itu berasal dari serat tekstil yang terbuat dari dakron, polister, dan nilon. Yang ketiga ada serat galian. Nah, ini bahan kain yang cara untuk mendapatkannya melalui proses penggalian tanah. Kenapa? Nah, galian karena ada tulisan serat galian. Itu melalui proses penggalian tanah. Nah, ini berasal dari asbes tanah, benang asbes logam. Bahan seperti ini banyak digunakan untuk kompor sumbu minyak tanah. Itu untuk mengisi berbagai hiasan bunga yang berasal dari bahan tekstil seperti stocking, nilon, dan bahan rajutan tulang. Nah, kalau yang bahan-bahan lain untuk yang terbuat dari serat galian, ini ada brokat, lame, songket tenun. Nah, itu biasa ditemukan di seluruh Indonesia. Kita masuk pada jenis dan sifat bahan tekstil. Oke, itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama ada katun. Ini memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Lalu yang kedua ada wol. Ini memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Yang ketiga ada sutra. Memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Lalu yang keempat ada polister dan nilon. Memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Yang kelima ada kain piqué tau Lacoste. Memiliki karakteristik bahan yang lembut dan menyerap keringat sehingga lebih nyaman saat digunakan. Nah, jenis bahan kaos ini sangat cocok untuk pembuatan kaos polos berkerah formal karena terlihat lebih rapi. Itu seperti kain kaos polo ya. Lalu ada, ini sifat bahan tekstil tuh banyak. Yang lain seperti lame, brokat, songket, akrilik, jersey, kasmer, baby tray, dan likra. Oke, sekarang kita masuk pada jenis dan bahan pewarna bahan tekstil. Itu bahan pewarna dibagi menjadi dua. Ada pewarna alami dan pewarna buatan atau sintetis. Pewarna alami dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Dapat juga diperoleh dari beberapa jenis tumbuhan seperti soga, mengkudu, kesumba, dan teh. Nah, sedangkan pewarna buatan ini diperoleh dari zat, dibuat melalui proses kimia dengan bahan dasar arang, batu bara, atau minyak bumi. Namun, tidak semua zat warna sintetis bisa dipakai untuk pewarnaan bahan kerajinan. Karena ada zat warna prosesnya memerlukan perlakuan khusus, sehingga hanya bisa dipakai pada skala industri. Tetapi zat warna sintetis yang banyak dipakai untuk pewarnaan bahan kerajinan seperti ada naptol dan indigosol. Nah, ini yang sebelah kiri ada naptol, yang sebelah kanan indigosol. Ini kalau naptol ini biasanya diikat lalu dicelupkan pada bahan-bahan pewarna yang disebut dengan naptol. Kalau indigosol ini sama, cuman berbeda dalam pewarnaannya. Oke anak-anak, sekian dari Ibu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya pada grup WA yang sudah disediakan. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.